Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan siap belajar bersama Bu Guru ya. Hari ini bersama Bu Guru akan melanjutkan tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 mengenai indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Seperti biasa, sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui dan membuat karya seni rupa karya tempel. Yang kedua, menemukan kata sulit, gagasan pokok, dan pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Anak-anak, pada pembelajaran 1 dan 2, kalian telah mengetahui karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Kira-kira bagaimana ya cara membuatnya? Yang pertama ada cara membuat karya montase. Yang pertama, tentukan tema karya. Kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Keempat, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Kelima, rekatkan potongan-potongan gambar pada kertas sesuai rancangan. Dan yang terakhir, jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Yang kedua, cara membuat kolase. Pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Yang ketiga, potong-potong bahan kolase, kecuali biji-bijian. Dan yang terakhir, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar menggunakan lem. Berbicara mengenai karya seni, di setiap daerah memiliki karya seni yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus menerapkan sikap toleransi. Berikut adalah contoh mengapa kita harus menjaga pentingnya sikap toleransi. Yang pertama, membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lingkungan keluarga. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Yang keempat, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Dan yang kelima, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Yang kedua, contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjaga ketenangan dalam kelas. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, tidak membedakan suku, agama, dan ras. Yang keempat, tidak memaksakan agama. Dan yang kelima, mematuhi tata tertib sekolah. Contoh selanjutnya yaitu contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, ramah kepada tetangga. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Keragaman masyarakat di Indonesia seperti karya kolase atau mozaik. Meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Setelah kita mengetahui cara membuat montase dan kolase, coba perhatikan cara membuat mozaik dan karya aplikasi. Yang pertama, cara membuat karya mozaik. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Dan yang ketiga, potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil. Terakhir, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Selanjutnya, cara membuat karya aplikasi. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Yang kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema. Ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan membuat kolase, montase, mozaik, serta karya aplikasi? Nah, selanjutnya yuk kita perhatikan teks berikut ini. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno.
Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Maswardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ILS, Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sediotomo, dan Hidden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Partij. Indis Partij merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan contoh mencari kata sulit, gagasan pokok, serta informasi penting yang baru saja kita dapatkan. Yang pertama, kata sulit. Kata sulit dari gelar memiliki arti sebutan kehormatan. Kata sulit dari jasa memiliki arti perbuatan yang baik atau berguna. Yang kedua, gagasan pokok. Bu Guru memberikan contoh pada paragraf 1 saja ya. Gagasan pokok dari paragraf 1 yaitu Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Dan yang ketiga yaitu informasi penting yang baru saja kita dapatkan. Contohnya adalah nama asli dari Ki Hajar Dewantara adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Tugasnya adalah membuat karya seni tempel berupa kolase, montase, mozaik, atau karya aplikasi. Nah, kalian hanya memilih salah satu saja ya. Bisa memilih kolase, montase, mozaik, atau karya aplikasi. Nah, cara membuatnya bisa kalian lihat pada buku tema halaman 127 sampai 132. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini tema 7 telah selesai kita pelajari ya anak-anak. Apabila materi hari ini ada yang belum paham, kalian bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing ya. Bu Guru akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.